Baik, mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk sahabat semua untuk mengaktifkan kameranya, ya. Mengaktifkan kamera, lalu kemudian mengganti background zoom-nya, ya. Mengganti background zoom-nya dengan background yang sudah disiapkan oleh tim Apra College. Namun ya, apabila HP-nya tidak support, ya tidak usah dipaksakan, ya nggak apa-apa. Yang penting on kamera aja, supaya kita bisa bertatap muka, ya bisa saling kenal satu sama lain. Kapan lagi kita bisa bersilaturahmi, sharing session dengan sahabat Apar di seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali acara malam hari ini. Kita bisa bertatap muka dengan sahabat Apra di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa teman-teman semua untuk mengganti background layarnya ya, supaya kita kompak ya, terlihat kompak nanti ketika kita dokumentasi untuk kegiatan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua saya ingatkan, nanti ketika narasumber sedang berbicara, teman-teman semua jangan, saya minta tolong ya, jangan untuk on mic-nya ya, jadi tetap mute mic-nya selama nanti narasumber berbicara. Kemudian jangan lagi ada yang coret-coret seperti tadi, jangan coret-coret layar zoom-nya ya. Ini bukan karena apa ya, tapi supaya ada kenyamanan di antara kita semua. Nanti jangan sampai perilaku-perilaku yang kurang baik nanti membuat tidak nyaman peserta-peserta yang lainnya ya. Jadi kita sama-sama enak, sama-sama dapat ilmu di sini, jangan sampai nanti kita malah mengganggu. Baik, yang selanjutnya nanti kita akan menyediakan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab nanti di akhir. Jadi teman-teman kalau mau bertanya nanti ketika narasumber sedang berbicara, dicatat aja dulu ya, dicatat dulu, ditahan. Nanti silahkan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab supaya tidak mengganggu teman-teman lainnya dan mengganggu teman-teman narasumber. Dan nanti juga akan ada kuis ya. Kuis berhadiah e-wallet. Nah, jadi e-wallet ini kalau yang belum tahu bukan ini ya, bukan burung wallet, bukan s-wallet ya. Tapi e-wallet ini maksudnya seperti uang online ya. Entah itu Dana atau ShopeePay apa nanti akan diatur oleh para narasumber ya. Jadi bukan wallet ya, tadi ada yang WA saya bilangnya masa hadiahnya wallet, Kak, bukan ya. Oke, jadi itu ya untuk sedikit mengingatkan ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Saya izin share screen dulu, guys. Oke. Oke. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Jadi, halo sahabat Apar semua, perkenalkan nama saya M. Jody Bila Pertama. Bisa dipanggil Jody, bisa dipanggil Abing, bisa ya. Saya berasal dari Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, alumni IPDN tahun 2021. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 3 tahun mengabdi untuk Kabupaten Lombok Tengah. Dan pada hari ini juga saya ditemani oleh Kang Luri selaku CEO founder Apra College yang nanti akan membuka kegiatan ini ya. Ini adalah acara perdana kita. Udah nanti ada 2 narasumber untuk seri pertama ini. Yang pertama ada Kak Satrio dan Kak Ade ya. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat datang juga ya kepada calon abdi negara di Apra Mobile seri pertama. Jadi di seri pertama ini ya kita akan membahas tentang kupas seleksi kompetensi bidang dan psikotes CPNS ya. Ini lagi rame nih, lagi hot diperbincangkan oleh teman-teman yang daftar CPNS tahun ini. Ya, apalagi kayaknya sudah ada yang bau-baunya nih lulus SKD dan akan lanjut ke SKB ya. Masih banyak yang bingung, masih banyak yang pusing gimana sih SKB itu gimana, kemudian gimana psikotes itu kayak gimana sih. Nah, jadi nanti kita akan dicerahkan oleh Kak Satrio dan Kak Ade. Ya, jadi sebagai gambaran umum ya, Apra Mobile ini merupakan kegiatan monthly webinar online ya. Jadi mobile ini merupakan akronim ya dari monthly webinar online. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu webinar bulanan ya. Webinar bulanan secara online. Di mana nanti setiap bulannya kita akan menghadirkan para narasumber yang tentunya sesuai dengan bidangnya ya. Insya Allah di seri pertama ini kita sudah hadirkan 2 para ASN ya. Insya Allah nanti di seri selanjutnya ya, di bulan kedua nanti di bulan Desember insya Allah kita akan mengundang narasumber dari IPDN dan dari Polri ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau
dapat informasi lebih detail tentang penerimaan Polri, penerimaan IPDN, seleksinya kayak gimana, bisa dipantengin terus grup ya. Jadi ini bukan hanya selesai di sini ya. Akan ada webinar-webinar selanjutnya yang nanti akan menggugah rasa ingin tahu kita dan menggugah pengetahuan kita tentang apa-apa yang harus kita ketahui untuk persiapan nanti seleksi sekolah kedinasan atau TNI Polri yang kita inginkan ya. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang masih SMA ya, atau mungkin ada bahkan yang udah daftar CPNS, tapi pengen tahu nggak apa-apa ya, boleh aja, nggak ada masalah ya. Nah, jadi ini terbuka untuk umum, siapa aja boleh, tidak hanya siswa APRA ya. Dan nanti mungkin bulan-bulan selanjutnya kita akan undang narasumber lain lagi ya, mungkin yang bulan depan kan IPDN sama Polri, bisa aja mungkin bulan depannya lagi kita undang dari Poltekim ya, atau mungkin dari tentara, bisa jadi ya. Jadi silakan mungkin teman-teman kalau ada ide ya, ada request, boleh banget ya, request, nanti kita akan coba undang ya, untuk kita lakukan webinar seperti ini. Tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita dan mengedukasi sahabat APRA semua dimanapun berada ya. Jadi itu ya untuk perkenalan apa sih APRA Mobile itu ya. Nah, selanjutnya ya saya ingin memperkenalkan juga sedikit tentang APRA College. Nah, APRA College ini merupakan sebentar, jangan coret-coret guys. Oke. Nah, jadi APRA College ini merupakan singkatan dari Abdi Praja ya, merupakan salah satu bimbel ya, bimbingan belajar untuk persiapan masuk sekolah kedinasan, CPNS, TNI dan Polri ya. Jadi alhamdulillah sejak didirikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ini yang masuk di data kami itu ada sekitar 513 orang mungkin kurang lebih ya yang lulus CPNS, sekolah kedinasan, TNI dan Polri. Alhamdulillah sudah lumayan lah ratusan alumni kita yang sudah lulus dan tentunya insya Allah akan bertambah lagi dan bisa jadi nanti teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini bisa menjadi salah satu alumni APRA juga yang mungkin ya walaupun bukan siswa ya, walaupun bukan siswa APRA tapi alumni APRA yang ikut dalam program APRA Mobile ya. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami dan tentunya itu merupakan apa namanya suatu anugerah lah ya bagi kami ya, walaupun tidak secara langsung ya, tidak tatap muka, walaupun melalui online ini kita bisa membimbing adik-adik semua dimanapun berada. Nah, jadi APRA College sendiri sudah ada cabangnya di 36 cabang ya di seluruh Indonesia. Adapun pusatnya itu di Mataram ya. Kemudian ada di Praia, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Kota Bima, Denpasar ya, dan masih banyak lagi ya. Sampai yang terakhir ini yang baru kemarin itu ada di Lumajang, Jawa Timur ya. Ini kita berkolaborasi dengan Mas Ibor 23 ya. Kalau teman-teman tahu, kalau ada yang tahu tentang Mas Ibor, ini kita berkolaborasi kemarin. Dan ada 2 markas yang coming soon ya. Artinya sebentar lagi akan buka. Yaitu di Medan dan di Madura. Ya. Udah ada yang sementara tutup, ada Lampung, Jakarta, Palu, Kendari dan Bogor. Jadi buat sahabat APRA dimanapun berada ya, boleh ikut bimbel di markasnya masing-masing. Kalau misalkan ada nanti yang dari Cirebon, boleh ikut bimbel di Cirebon. Ya. Oke, saya mau sapa dulu ya. Saya mau sapa dulu beberapa sahabat APRA ya. Mungkin nggak semua ya, karena durasi. Lulu, dari mana Lu? Jangan ketawa-tawa dulu. Dari mana Lulu? Halo, di on suaranya, mic-nya. Bisa nggak? Oh ya bisa. Dari Lotim. Oh, Lotim. Ini ikut APRA di Lotim nggak? Ikut tapi tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Baru-baru kemarin selesainya. Oh iya iya. Sekarang lagi nyoba CPNS atau gimana? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi pengen ketemu sama saya aja ya, gitu. Atau gimana? Oke, nggak apa-apa ya. Semangat ya dulu ya. Semoga Oke. dapat ilmu baru dari kegiatan hari ini ya. Amin. Terus apa lagi yang lain nih? Eh siapa nih? Oh ya, ada yang dari Bubble nih. Siapa nih? Siapa? Sebentar, saya namanya kepotong nih. Fikri Hernaldi. Dari mana? Fikri dari Bubble ya? Mas Fikri? Mas Fikri?
Mas Fikri Hernaldi. Aduh, kayaknya lagi ini ya, lagi malam Senenan ya, lagi di luar kayaknya Mas. Oke, saya sapa yang lain lagi ya. Mbak Ninyoman Ayu, dari mana nih? Kalau dari looks-nya dari Bali ya? Apakah benar dari Bali? Mana? Kok hilang ya? Mana Mbak Ni Ayu? Oh, kabur dia. Oke, kita next terakhir ya, yang lain kita sapa dulu. eh Mbak Dea, dari mana Mbak Dea? Dea Amanda. Belum dibuka suara masnya Mas. Mbak. Dari Kalimantan Barat. Wih, dari Kalimantan Barat. Dari mana nih? Pontianak, Singkawang, mana? Iya. Mempawah. Mempawah, wih, dekat kampus dong. Dekat kampus IPDN nggak? Rencana mau Iya. masuk mana dia? Tapi dekat 5 menit. Oh, di 5 menit. Oke, oke, oke. Mau masuk mana rencana dia? Itu mau masuk ke CPNS Kejaksaan. Oh, udah lolos ini, udah lolos SKD kemarin. Masih nunggu rankingan. Berapa nilainya? Total akhir poinnya berapa? 407 sih cuman. Insya Allah lulus dah itu ya. Semoga lulus. 407. Ya, Insya Allah lulus ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Dea. Ya, semoga sukses selalu. Ikut APRA nggak? Ya. Ikut APRA online atau APRA di Kalbar? APRA Kalbar. Oh, APRA Kalbar. Offline Semoga ya. sukses ya Dea ya. Semoga lulus tahun ini menjadi Ya. adiaksa, Amin. adiaksa muda. Baik, terima kasih rekan-rekan ya yang Amin. Terima saya kasih. sapa ya. Nanti kita akan sapa lagi lebih lanjut ya, masih ada banyak waktu kita ya. Ini kita baru mulai saja sudah lumayan. Oke? Ya. Saya izin stop share dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi narasumber ya, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata ya, kata-kata pembukaan oleh Kang Luri selaku Sales Founder APRA College, yang mana ini merupakan kegiatan perdana kita ya, dan insya Allah setelah dibuka oleh Kang Luri pada malam hari ini, kedepannya kegiatan ini bisa lebih baik lagi dan bisa tentunya bermanfaat lebih bagi siswa-siswi atau mungkin masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Baik, pada Kang Luri dipersilakan. Cek, cek. Bisa terdengar suaranya, Dek? Oke, sudah terdengar, Kang. Sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul lewat Zoom meeting ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan APRA Mobile ya. Jadi APRA Mobile ini merupakan APRA apa namanya? Webinar online ya, ini seperti itu. Jadi kegiatan ini tujuannya seperti yang sudah disampaikan tadi adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi ataupun pemahaman kepada adik-adik ataupun siswa-siswa baik juga non siswa terkait dengan apa yang apa namanya dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Nah, karena malam ini yang sedang ataupun yang lagi ramai dibicarakan adalah terkait dengan SKB ya, seleksi kompetensi bidang CPNS. Nah, sehingga tema di malam hari ini adalah tentang bagaimana kita akan mengupas tuntas terkait dengan pelaksanaan tes SKB seperti itu. Nah, selain daripada kegiatan ini, juga nanti ke depan kita akan melaksanakan insya Allah rutin ya kegiatan ini
Jadi kegiatan ini nanti juga akan mengundang beberapa narasumber-narasumber yang memang akan berbicara sesuai dengan temanya masing-masing. Jadi nanti kita akan mengundang narasumber dari sekolah kedinasan, TNI Polri dan juga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kami harap dengan adanya kegiatan ini adik-adik yang hadir juga bisa mengetahui lebih jauh lagi ya terkait dengan apa yang kami sampaikan di sini dan juga kami harap dengan adanya kegiatan ini teman-teman nantinya ke depan bisa selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tes ataupun seleksi masuk kedinasan CPNS maupun TNI Polri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman penyelenggara ya dalam hari ini dari APRA College Pusat. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, silakan adik-adik mengikuti kegiatannya dengan baik, dengan lancar. Tolong dengarkan arahan-arahan dari pendampingnya ataupun dari pembimbingnya seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya CEO and Founder APRA College, Kang Uri, yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Semoga kedepannya acara ini bisa sukses ya. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan mendengarkan langsung saja ya, supaya tidak banyak membuang-buang waktu lagi ya. Kita akan langsung saja dengarkan narasumber yang pertama. Ini dari Kak Satrio Ramadan ya. Jadi saya perkenalkan sedikit ya. Kak Satrio ini merupakan salah satu alumni IPDN juga tahun 2021, angkatan saya ya. Kemudian Kak Satrio sekarang sedang bertugas di pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di instansi Badan Perencanaan dan Riset Daerah ya, Baprida, Kabupaten Lombok Barat. Yang mana malam hari ini kita akan membahas bersama Kak Satrio tentang gambaran umum ya, seleksi SKB dan juga seleksi psikotes untuk CPNS. Kemudian juga nanti akan ada strategi ya, strategi belajar dan strategi untuk menjawab soal. Pada Kak Satrio, waktu dan tempat dipersilakan ya. Baik, terima kasih Kak Jody. Mohon izin CEO APRA College, mohon izin kakak-kakak direktur APRA College yang hadir juga, dan teman-teman semua seluruh Indonesia yang kami banggakan. Selamat malam semua, dan izin saya hari ini akan menyampaikan terkait dengan bagaimana itu seleksi kompetensi bidang. Oke, baik, saya izin share screen. Jadi tadi sudah dijelaskan secara umum bahwa salah satu tahapan yang harus teman-teman lalui setelah SKD adalah SKB. Nah, jadi kalau kemarin banyak yang bilang SKB, TWK itu susah, TWK itu maut, SKD itu maut. Menurut saya SKB lebih maut lagi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik untuk satu langkah terakhir. Ini rankingan mungkin hanya 3-5 orang sampai ya mungkin maksimal 10 orang satu formasi rankingannya. Jadi persaingannya bakal sangat ditentukan oleh SKB ini, teman-teman semua. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar, saya akan sampaikan terkait dengan jadwal. Jadi teman-teman semua ini masih punya waktu kurang lebih 3 minggu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKB. Nah, sekarang kita ada di awal November, pertengahan November. Nah, jadi ini kita sudah mulai akan masuk ke pelaksanaan SKB CPNS non-CAT. Nah, jadi non-CAT ini akan dilaksanakan 20 November. Nah, teman-teman ini lagi tahap pengumuman, rankingan, jadi sambil diumumkan, teman-teman bisa sambil menyiapkan. Tentunya saya rasa teman-teman sudah menyiapkan untuk masing-masing ranking saya ini kira-kira ranking berapa, sepertinya teman-teman pasti sudah membuat rankingan mandiri. Itu bisa menjadi pacuan juga. Nah, menuju SKB yang CAT ini adalah tanggal 29 November sampai 3 Desember. Nah, jadi ini masih ada 9 sampai 20 Desember pelaksanaan SKB CPNS-nya. Jadi masih ada kurang lebih 3 sampai 4 minggu untuk teman-teman belajar SKB yang CAT. Nah, untuk teman-teman yang SKB yang non CAT itu lagi 2 hari, 3 hari sudah mulai ya untuk
mengetes, menguji. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang SKB non-CAT ini. Oke, jadi secara akumulasi persentase SKD itu hanya 40%, teman-teman. Jadi kalau SKD-nya kemarin ranking 1, ini sangat-sangat besar kemungkinannya bakal disalib di SKB. Nah, jadi sekali lagi menurut saya lebih maut lagi SKB daripada SKD. Ini bobotnya 60%. Nah, ini sama kayak kemenangannya Donald Trump ya atas Kamala Harris kemarin. Jadi sekitar 60% banding 40%. Dan acuan kita untuk mempelajari SKB untuk CAT itu adalah Menpan RB, maaf ini untuk acuan terkait dengan persentase penilaian untuk SKD SKB itu adalah di edaran Menteri Pan RB nomor B 5457 MSM 0100/2024. Nah, ini ya, bobotnya sangat-sangat besar yang SKB 60%. Nah, SKB itu sendiri tadi atas 2 tadi, non CAT dan CAT. Nah, yang non CAT ini panjang banget perjalanannya. Tidak satu perjalanan, teman-teman. Jadi perjalanan teman-teman ini masih panjang banget yang ada non CAT-nya. Apa saja? Yang pertama, ini ada Kementerian Keuangan. Kemudian ada Kejaksaan. Nah, nih, teman-teman tadi ada yang Kejaksaan ya. Nih, persiapkan. Kemudian Kementerian Agama. Nah, nih. Ada Kementerian Pertahanan. Kemudian ada BIN. Sorry. Kemudian ada Basarnas. Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian di sini ada LKPP, kemudian ada BPKP, Pengawasan Keuangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian SDM. Jadi sementara yang sudah fix ada SKB non-CAT untuk 2024 ini ada 11 instansi. Jadi ini belum berkembang, mungkin ada yang saya kelupaan, tapi sementara yang sudah fix ada 11 instansi ini. Dan ini sudah luas sekali. Kemudian ada pun SKB non-CAT di Kementerian Keuangan, ini saya rincikan, itu ada psikotes, kedua adalah kesehatan dan kebugaran, ketiga adalah wawancara. Ini di Kementerian Keuangan, ada 3 langkah yang harus dilalui. Di Kejaksaan, ada Rikes luar dan dalam. Nah ini ya, termasuk ronsen. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk tes kesehatannya. Kemudian tes praktik kerja. Nah nih, sebagai seorang jaksa, nanti bakal dites dalam ruang sidang. Teman-teman yang kejaksaan bakal disimulasikan tes praktik kerja. Sebagai jaksa, nanti bagaimana bertanya, bagaimana menjawab, bagaimana menghadapi proses persidangan tersebut sampai dengan selesai. Ini perlu. Nah, misalkan nanti ada yang mau kasih uang buat suap. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Ini bakal dites nih. Apakah terima atau tidak? Kalau diterima, nah otomatis bakal gugur ya. Karena Jaksa Agung kita sekarang, ini Pak Burhanuddin sangat-sangat tegas ya. Sangat-sangat bahaya bagi para koruptor. Kemudian ini ada psikotes, ada wawancara pimpinan. Adapun bela diri dan keselamatan opsional. Nah, ini ya. Karena kejaksaan itu bukan sembarang pegawai negeri sipil ya, tapi dia punya kekuatan juga buat menindak hukum terutama. Jadi ada bela diri dan keselamatan opsional tergantung formasinya di dalam kejaksaan lagi. Kemudian di Kemenak ini ada praktik dan sikap kerja berspektif moderasi. Perspektif moderasi artinya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ini ada 40% dan wawancara bobotnya 10%. Kemudian di Kementerian Pertahanan. Nah, di sini akan diuji oleh Mabes TNI, AD, AL, AU, meliputi materi psikologi dan tes kesehatan. Adapun di non-CAT BIN, intelijen negara, di sini ada 5 macam tes SKB non-CAT-nya. Ada tes SKB tingkat daerah, tes kesehatan, ada psikologi, ada kesehatan pusat, kesegaran jasmani, dan mental ideologi. Kemudian ada di Basarnas. Nah nih, harus bisa berenang di Basarnas ini teman-teman. Nah jadi nggak sesimpel itu ternyata SKB itu. Jadi ada kesehatan dasar, tes fobia ketinggian. Yang takut ketinggian bakal gugur di SKB Basarnas. Ini mungkin akan ditaruh ya di atas puncak Gunung Rinjani mungkin. Dites apakah takut apa tidak dengan ketinggian. Keselamatan jasmani dan tes berenang. Nah ini ya. Tes renang ini perlu juga latihan. Kemudian di
Kementerian Hukum dan HAM, ada kesehatan, ada pengamatan fisik, ini secara umum yang menonjol bakal dilihat, dan psikotes 10%. Adapun kesamaptaan jasmani dan keterampilan, materi seleksi, dan tes wawancara. Nah, jadi ini SKB non-CAT, ini panjang sekali juga, ada 3 tahapan. Tes kesehatan pengamatan fisik psikotes, ini 10%, ini yang banyak samapta dan keterampilan, materi seleksi, ini ada 30%. Jadi bukan hanya membahas teori ya, tapi bakal diuji prakteknya di Kementerian Hukum dan HAM ini. Dan tes wawancara sama-sama semua ya, rata-rata 10%. Adapun LKPP, BPKP, Kementerian PUPR, dan SDM ini hanya tes psikotes. Nah, psikotes ini menjadi sangat penting untuk teman-teman yang akan SKB non-CAT. Selanjutnya, ini saya akan rincikan apa saja yang akan diuji di tes kesehatan non-CAT SKB. Ada ukur tinggi berat, tensi, THT, mata. Nah, ini yang buta warna bakal diuji juga. Kemampuan baca huruf, gigi, kulit, nggak boleh punya tato, cacat. Nah, panu, kurap, ini mungkin ada toleransi pengurangan nilai ya. Koreng, nah ini akan dikurangi mungkin nilainya sedikit. Tindik, nah nih tindik. Varises, nah, ambeien, kelainan lain, darah, trombositnya, eritrosit, HBsAg, urin, ketahui kondisi ginjal, kondisi jantung, ronsen, melihat paru-parunya, cek narkoba, HIV, melalui urin dan darah. Nah, jadi ini akan secara umum diuji di kesehatan luar dan dalam ya. Adapun di kesamaptaan, ini secara umum sama dengan TNI Polri ya, untuk kesamaptaan di SKB, itu ada lari 12 menit, nah ada pull up chaining dalam 1 menit, maaf ini sampai ya 1 menit, kemudian ada sit up, ini juga 1 menit, nilai maksimal lari itu adalah 8 putaran ya, kurang lebih 3.444 meter. Pull up chaining 17 kali yang putra, itu maksimal. Nah, yang lari putri ini sekitar 7 kali putaran ya. Ini udah maksimal. Chaining yang putri 72 kali dalam 1 menit. Sit up pria 40 kali ya. Itu udah maksimal. Wanita 50 kali sit up-nya. Push up yang cowok 42 kali. Itu udah maksimal. Cewek 37 udah 100 ya. Shuttle run pria 3 kali shuttle itu waktu 16,20 detik sudah dapat nilai 100. Yang cewek 17,6 detik udah 100. Kemudian ada renang, ini yang tadi ada Basarnas ya. Renang ini ada pengujian detik, ada juga tesnya bermodel yang penting sampai ujung 50 meter. Nah, ini yang 25 meter ya untuk menguji kecepatan. Oke, adapun sekarang yang wawancara SKB. Nah, wawancara tadi banyak juga di hampir semua SKB non-CAT ada wawancara dan bobotnya adalah 10%. Nah, di wawancara ini secara umum akan menilai integritas, moralitas, dan kesiapan kerja teman-teman semua. Yang meliputi beberapa aspek, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan, inovatif. Dan wawancara ini teman-teman bisa melalui Zoom ataupun secara langsung dengan pihak kementerian atau kantor yang dituju ya. Jadi bisa secara langsung maupun secara Zoom. Dan teman-teman semua, di wawancara ini jangan disepelekan. Memang mungkin kedengarannya simple, tapi ada beberapa poin yang di blacklist, jawaban yang betul-betul fatal untuk dijawab. Jangan sampai teman-teman ngejawab hal yang fatal. Itu bisa jadi wawancara kasih nilai 0, udah kelar kalian. Nah, jadi betul-betul atur kata-kata, persiapkan apa saja pertanyaan yang mungkin muncul, dan jawab dengan kata-kata yang manis ya, kata-kata yang manis, yang sopan, santun, dan kena banget di perasaan si pewawancara. Analisis kira-kira yang mereka butuhkan tuh apa sih? Nah ini ya. Jadi tunjukkan bahwa Anda tuh seorang yang jujur, orang yang komitmen, orang yang adil, orang yang punya etika, orang yang patuh, dan punya pemikiran inovasi ke depan. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Pertama, mengapa Anda ingin menjadi PNS? Nah, ini ya. Banyak mungkin jawaban-jawaban kita yang terlalu ideologis, seperti misalkan Kak Jody dulu waktu tes wawancara IPDN. Kenapa pengen jadi abdi negara, PNS, lewat IPDN? Pengen mengabdi kepada bangsa dan negara gitu kan. Jadi itu bahasa yang ideologis banget, tapi itu juga termasuk ya. Itu mungkin secara umum boleh, tapi rincikan lagi lebih spesifik. Nah,
Mengapa Anda ingin menjadi PNS? Nah, ini bisa dijawab tadi. Sebagai seorang PNS, saya ingin membantu masyarakat. Nah, jadi bahasakan yang lebih mengena terhadap kontribusi. Tunjukkan bahwa kita tuh memiliki nilai kepedulian. Kita punya niat yang tulus untuk mengabdi pada bangsa. Mengabdi pada bangsa ini seperti apa? Tadi, ingin membantu masyarakat. Bisa dirincikan lagi dalam hal merencanakan pembangunan yang efektif, efisien ke depan. Nah, itu lebih lengkap lagi. Jadi, kasih jawaban yang betul-betul mengena di perasaan dan sesuai dengan ekspektasi dari pewawancara. Kemudian mengapa Anda ingin bekerja di instansi ini? Nah, kenapa kita pengen kerja di kantor ini gitu? Jangan jawab karena disuruh bapak, disuruh orang tua, atau karena teman, karena punya teman. Itu jawaban yang jelek banget ya. Tapi jawab, melalui instansi ini saya melihat potensi kontribusi untuk membantu masyarakat itu sangat besar, misalkan kayak gitu. Ditambah dengan passion saya yang cukup terampil di bidang pekerjaan ini, sehingga nantinya saya akan lebih mampu membantu masyarakat dalam bidang tersebut. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Ceritakan apa motivasi Anda, apa yang Anda ketahui tentang instansi yang Anda lamar. Ini ya, harus paham bagaimana instansi yang Anda lamar itu. Ceritakan pengalaman yang relevan dengan posisi Anda. Nah, ini menunjang ya. Apa yang Anda lakukan jika teman Anda ngelakuin pelanggaran. Nah, nih, kita punya jiwa seperti apa nih? Kemudian apa kelebihan dan kekurangan Anda? Ini ngejebak banget nih. Pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Ini di LPDP juga, teman-teman yang beasiswa ya sudah dapat nih. Pertanyaan, sebutkan kelebihan kekurangan Anda. Nah, teman-teman LPDP tuh, itu betul-betul ngerangkai kata dengan hati-hati, pelan-pelan. Karena itu merupakan jebakan banget. Salah jawab, itu bisa kelihatan terlalu sombong kalau terlalu ngelebih-lebihin. Kalau terlalu kurang-kurangin, dibilang nggak punya percaya diri. Jadi, atur sebaik-baik kata-katanya. Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu merendah diri. Dan kasih solusi ya atas kekurangan Anda seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rangkum, bisa di screenshot ya, atau nanti saya akan kirim di grup materi ini. Kemudian ada pun di psikotes. Nah nih, jadi dari berbagai formasi tadi, teman-teman di sini saya ngerangkum ada 3 model. Jadi yang pertama ada model 1, yaitu ada soal seperti TPA Bappenas, ada sinonim, antonim, analogi kata, ada numeriknya tuh seperti deret angka, deret huruf, ada figuralnya, ada angka, huruf, simbol hilang, ada kepribadian atau konsistensi. Jadi ini sering banget, terutama yang nomor 5 nih, ini rata-rata kayaknya hampir semua instansi punya. Jadi kita akan diberikan pertanyaan yang akan menguji kejujuran, integritas, dan konsistensi kita. Nah, jadi akan diberikan pertanyaan dan jawaban kita apakah konsisten dari awal sampai akhir. Ini akan banyak banget ya soal kayak gini, kepribadian kayak gitu. Kita misalkan hobi kita di awal itu kita bilang suka naik gunung gitu. Kemudian nanti di tengah-tengah akan ditawari naik ke pantai. Nah, kita harus konsisten tuh dari awal sampai akhir naik gunung. Itu adalah jawaban yang konsisten. Walaupun nanti agak menggiurkan di tengah, tapi tetap kita harus konsisten dengan jawaban kita di awal ya. Walaupun mungkin di tengah itu ada yang lebih cocok dengan kita. Tapi harus tetap konsisten untuk jawaban kita. Adapun model 2, ini ada DAT, itu draw a tree, gambar pohon. Draw a person, ini gambar orang. Wartek ini ada kayak dikasih nanti beberapa simbol dan kita bakal lanjutin ya gambar itu. Kemudian tes koran. Nah, tes koran ini akan dikasih kertas yang isinya angka semua dan kita akan jumlahkan itu. Nah, jadi ini model 2. Ada model 3. Ini seperti menanyakan kayak di P3K. Jadi ada manajerial, ada sosiokultural. Jadi kita akan ditanya bagaimana sikap kita terkait dengan lingkungan kerja kita nantinya. Nah, jadi bakal diuji kira-kira kita ini siap nggak sih di tempat yang mungkin budayanya itu seperti ini gitu. Jadi kira-kira dengan tekanan, contoh misalkan dengan tekanan pimpinan di tempat kerja yang Anda tempati nanti, bagaimana sikap kita. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menjadi soal ya di model ketiga ini. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi ini bisa teman-teman melihat bagaimana pengalaman di tahun lalu di instansi yang ada psikotesnya. Nah, apakah dia pakai model 1, model 2, model 3, atau campuran dari 3 model ini. Nah, jadi secara umum, saya rasa kalau teman-teman ini memang punya kepribadian yang baik,
saya rasa bisa menjawab untuk yang model 2, model 3, ataupun yang kepribadian. Adapun yang perlu latihan, ini ada yang sinonim, antonim, analogi kata ini butuh latihan ya teman-teman. Karena ada bahasa-bahasa yang mungkin sangat asing di telinga kita. Ada yang numerik, deret angka, deret huruf, ini juga perlu belajar lagi. Tapi saya rasa teman-teman yang sudah lolos perankingan, TIU-nya sudah oke lah. Jadi punya modal dasar untuk materi deret. Ada figural juga di TIU kemarin, katanya susah banget figuralnya, ada satu kolom isinya eh, banyak banget simbol ya. Jadi agak sulit buat menentukan polanya putar kanan, putar kiri, atau horizontal atau vertikal. Nah, jadi ini model-model untuk psikotes SKB. Adapun yang di Kemenkumham, ini teman-teman secara khusus banyak yang WA saya untuk yang Kemenkumham itu ada yang model 2 ya. Jadi ada model 2 dan ditambah kepribadian konsistensi ini. Nah, jadi mulai coba belajar latihan, belajar gambar pohon, gambar orang, gambar lanjutin gambar titik-titik itu simbol, dan tes koran ini berhitung cepat, ada juga kepribadian. Nah, jadi teman-teman bisa mulai latihan dan bisa cari referensi di internet maupun di YouTube, ataupun nanti tanya kakak-kakak yang sudah lolos di Kemenkumham ataupun sekolah ataupun instansi lainnya. Jadi jangan sungkan ya, karena rata-rata teman-teman PNS itu nggak ada kerjaan. Jadi tanya aja, pasti dia respon kok. Kemudian di sini ada pun yang SKB CAT, teman-teman. Ini mengacu pada edaran Menpan RB 5457 2024, materi pokok soal SKB. Nah, di sini total ada 460 formasi. Nah, ini saya coba share untuk nah ini ya. Nah, jadi ini adalah Menpan RB yang terkait dengan kisi-kisi untuk materi SKB. Nah, saya rasa teman-teman sudah punya semua untuk akses ini, dan di sini sudah sangat lengkap teman-teman buat belajar untuk SKB, misalkan di bidang database kependudukan alih pratama, apa saja yang perlu dipelajari, materi umum, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus. Semuanya seperti itu polanya, ada kemampuan umum, kemampuan khusus. Nah, kemampuan umum ini saya melihat secara umum, misalkan dia kependudukan, itu rata-rata sama semua kependudukan. Misalkan dia pengelolaan keuangan, rata-rata pengetahuan umumnya juga sangat mirip ya, terkait dengan pengetahuan umumnya. Jadi untuk yang di kependudukan, misalkan ini adalah terkait kehidupan bangsa dan negara, dasar negara, undang-undang dasar. Lagi-lagi ketemu TWK ya. Jadi lagi-lagi ketemu TWK nih di SKB. Kemudian ada materi tentang pemerintah pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum, materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Khususnya terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus, tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, tentang pengetahuan teknis, sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator. Jadi secara umum sudah sangat lengkap. Di sini ada 460 formasi. Jadi bisa dicari formasi kakak-kakak di sini apa, dan bisa mulai dipelajari. Dan pola-polanya itu secara umum sama, mulai dari regulasi, kemudian teori-teori, materi, kemudian baru kebijakan-kebijakan ya. Jadi perlu itu secara umum 3 itu harus dipelajari di masing-masing ini. Adapun yang kejaksaan, nah teman-teman yang kejaksaan, di sini tadi saya coba wawancara dengan teman-teman yang di kejaksaan. Jadi yang di kejaksaan itu untuk soal SKB CAT-nya itu agak mirip dengan TWK ya, agak mirip dengan SKD juga. Jadi teman-teman di TWK-nya itu perlu dipelajari sama kayak tadi, ada materi dasar negara dan undang-undang dasar, itu perlu dipelajari juga, terutama peraturan-peraturan terkait dengan hukum-hukum pidana, hukum perdata. Nah, ini bisa dipelajari juga di kejaksaan, termasuk pengetahuan tentang kolaborasi antar pihak. Jadi kejaksaan itu merupakan salah satu pihak yang menangani korupsi bersama dengan kepolisian dan KPK. Jadi banyak ya materi untuk di kejaksaan, secara umum seperti itu. Adapun penilaian SKB CAT ini ada 100 soal dan ada yang 80 soal.
Yang 100 soal itu dominan tekstual, apabila dominan tekstual. Nah, yang 80 soal itu apabila di dalam soal SKB-nya itu dominan numerik. Nah, jadi pada saat penyusunan soal SKB, setiap kementerian ditanya oleh Menpan RB. Soal kalian mau pilih yang dominan tekstual apa numerik kayak gitu. Jadi kalau mereka milih yang dominan tekstual, maka 100 soal yang disusun. Tapi kalau mereka milihnya adalah dominan numerik, berarti ada 80 soal yang akan diuji ya oleh di soal SKB-nya. Nah, kemudian waktunya itu tetap sama ya, 90 menit. Jadi ini kurang lebih 40 sampai 50 detik per soal. Nah, kalau yang dominan numerik 80 soal 90 menit. Itu ya. Jadi sekitar 80 sampai 90 detik per soal. Benar poinnya 5, salah atau tidak menjawab poinnya 0. Jadi tidak seperti TKP ya, semua ada poin ini tapi seperti lebih ke TWK dan TIU. Jadi ada 5 dan yang jawab salah atau tidak jawab itu poinnya 0. Nah, tadi secara umum setelah saya analisis untuk bentuk soal SKB 2024 ini, materi itu mencakup regulasi yang pertama, ada teori-teorinya, ada praktiknya seperti apa, dan kebijakan nasional maupun di daerah itu seperti apa. Kemudian bentuk soalnya itu menanyakan terkait dengan pemahaman kita akan regulasi, teori, praktik, dan kebijakan ini. Yang kedua adalah penalaran sikap dan tindakan kita terhadap suatu masalah atau saran yang bisa kita lakukan dalam penanganan suatu masalah dalam soal. Nah, jadi bentuknya nanti adalah paragraf dan kita akan ditanyakan sikap kita tuh seperti apa. Ini mirip-mirip kayak TKP ya, tapi lebih teknis ke arah bagaimana pelaksanaan tugas tupoksi nantinya. Kemudian ada paragraf itu menanyakan benar atau salah. Jadi akan ditanya kayak ada paragraf soal, kemudian berikut pernyataan yang salah. Nah, jadi kita akan milih yang salah. Atau kita memilih pernyataan yang benar. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Yang ketiga. Yang keempat, kita akan disajikan tabel atau grafik. Nah, ini kita menganalisis pernyataan dari tabel itu kesimpulannya apa atau mana yang lebih tepat. Jadi seperti itu. Kita menganalisis tabel atau grafik. Nah, jadi secara umum bentuk soal SKB itu seperti ini. Pertama, sekali lagi, kita akan diuji, ditanyakan terkait pemahaman kita akan regulasi, teori, praktik, dan kebijakan. Yang kedua, penalaran sikap tindakan kita seperti apa terhadap suatu masalah. Kemudian benar atau salah terhadap pernyataan di dalam paragraf soal. Dan terakhir kita menganalisis tabel atau grafik. Nah, kemudian ada strategi belajar. Nah, ini teman-teman semua. Yang pertama tentunya adalah kita harus pahami kisi-kisi Menpan RB yang tadi ya. Kemudian pahami regulasinya dan lihat bagaimana penerapannya. Nah, jadi jangan hanya pahami regulasinya tapi tidak tahu bagaimana penerapannya. Jadi cari betul-betul bagaimana sih penerapan regulasinya. Jadi biar lebih paham. Kalau bahasa regulasi itu agak luas ya dan teman-teman harus lihat bagaimana sih penerapannya itu seperti apa. Kemudian pelajari buku atau materi sesuai dengan informasinya. Nah, ini teman-teman yang punya junior atau di latar belakang sarjananya pasti tidak jauh berbeda dengan formasi yang dipilih. Jadi bisa cari lagi buku-buku lamanya atau minta ke adik kelas. Jadi minta tolong ke adik kelas buat nyariin materi atau buku sesuai dengan formasinya. Pengantar ilmu ekonomi, pengantar akuntansi, dan sebagainya itu dipelajari. Diskusi ke tempat dinas tujuan. Nah, ini saran saya teman-teman. Coba main ke tempat dinas tujuannya, biar lebih paham bagaimana sih pelaksanaan tupoksi di sana. Bagaimana SOTK-nya dan bagaimana pembagian tugasnya di sana. Jadi biar lebih detail pemahaman kita akan tupoksi dan bagaimana menjawab soal SKB nanti. Jadi tidak hanya kita paham teori, regulasi, tapi kita melihat bagaimana praktiknya langsung. Itu lebih pas banget menurut saya teman-teman. Jadi kalau ada waktu sampai dengan nanti SKB masih ada 3-4 minggu, coba main ke tempat dinas tujuannya. Nah, kalau yang punya yang kejaksaan, coba main ke Kejari atau Kejati. Kemudian yang Kemenkumham, main ke kantor-kantor imigrasi. Kemudian kalau ada yang perencanaan bisa main ke Bapeda. Saya rasa teman-teman di sana pasti bakal terbuka. Kemudian buat target belajar. Nah, jadi kita memang punya harapan pengen belajar A, B, C, D. Kalau nggak dibuatin target itu bakal kacau ya rencana itu. Jadi
buat target harian, buat target mingguan. Nah, target 1 bulan, paham misalkan 1, 2, 3 buku nih. Ada 3 buku, 3 buku itu buat target setiap hari berapa halaman, atau buat target hari ini saya belajar ini, bab ini, besok saya bab ini, atau seterusnya. Jadi buat targetnya, dan jangan sekedar nanti dah saya belajar, nanti dah saya belajar. Buat targetnya, buat target berapa halaman, pengen belajar apa, dan kapan waktunya. Konsisten dengan jadwal itu. Kalau ada jadwal lain, batalin jadwal lain. Konsisten dengan target yang kita buat. Ini lebih penting daripada yang lain ya. Ini masa depan teman-teman semua. Saya kasih contoh. Untuk yang formasi perencana ahli pratama. Nah, regulasi yang perlu dipelajari ini ada Undang-Undang 25/2024 tentang perencanaan nasional, Undang-Undang 23/2014 tentang pembangunan pemerintahan daerah, Permendagri 86/2017 tentang nomenklatur perencanaan, kemudian ada instansinya itu Bapeda. Bappenas, Bapeda, atau di Kemendagri itu adalah Dirjen Bangda, pembangunan daerah. Nah, teman-teman, setelah saya melihat di kisi-kisinya, perencana ahli pratama ini di Menpan RB itu membutuhkan yang pertama adalah kemampuan umumnya, itu terkait dengan teknis perencanaan. Nah, teknis perencanaan itu udah diatur banget pada Permendagri 86/2017 ini, maupun Undang-Undang 25/2004. Jadi secara umum, dokumen perencanaan itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk di nasional itu ada Renja Kementerian, ada RKP pemerintah tahunan, kemudian ada RPJMN itu 5 tahunan di nasional, ada RPJPN itu 20 tahunan di nasional. Di daerah, di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, kota itu ada RKPD untuk yang tahunan, ada RPJMD untuk 5 tahunan, ada RPJPD untuk 20 tahunan. Kemudian di perangkat daerah, di OPD, itu perencanaannya adalah yang tahunan itu namanya Renja, rencana kerja tahunan. Ada rencana strategis buat 5 tahunan, jadi bukan RPJM tapi Renstra bahasanya. Dan untuk RPJP-nya itu semua sama untuk se-OPD. Nah, kemudian apa yang perlu kita pelajari secara khususnya di kisi-kisi itu saya melihat adalah perencanaan di bidang ekonomi, perencanaan di bidang sosial, dan perencanaan di bidang spasial. Spasial itu sama kayak perencanaan spasial itu sama kayak di fisik ya, infrastruktur. Jadi secara umum itu sudah ada di bidang-bidang di Bapeda. Nah, kalau teman-teman main ke Bapeda, itu bakal paham banget tuh pembagian bidang sesuai dengan kisi-kisi tadi. Dan juga bagaimana tupoksinya, teman-teman bisa lihat di bidang-bidang itu apa aja mereka kerjain. Bisa dilihat SOTK-nya dan tupoksinya di sana. Jadi bakal lebih paham dari regulasinya, kemudian di sini ada teorinya saya masukkan, dan bagaimana pelaksanaan praktisnya. Itu biar lebih paham dan lebih lengkap lah buat pelaksanaan tugas nanti teman-teman di formasi tujuannya. Nah, secara teori ini akan ditanyakan misalnya perencanaan itu dalam arti solusinya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, ini kan umum banget ya secara teori. Jadi kita nggak paham nih bagaimana pelaksanaannya. Tapi kita penting buat membaca prakteknya itu seperti apa. Dan untuk di perencanaan, diperhatikan yang di perencanaan itu hampir semua formasi saya lihat itu memiliki materi khusus perencanaan. Hampir di semua formasi diminta belajar perencanaan. Baik perencanaan daerah, perencanaan keuangan, perencanaan administrasi, perencanaan administrasi. Jadi semua tuh membutuhkan perencanaan. Dan memang teman-teman semua, yang paling pokok ada 2 di setiap perencanaan daerah. Di setiap OPD, kementerian, instansi, ada namanya perencanaan dan penganggaran. Jadi 2 ini memang materi yang betul-betul pokok dan semua formasi punya. Jadi ini teman-teman harus pelajari semua ya. Jadi perencanaan dan anggaran. Perencanaan anggaran itu 2 itu merupakan hal yang ada di semua formasi saya lihat. Nah, contoh soalnya misalkan yang analis keuangan pusat dan daerah. Nah, ini mereka mempunyai kisi-kisi terkait dengan desentralisasi fiskal atau perimbangan keuangan pusat dan daerah. Contoh soalnya, dalam konteks desentralisasi fiskal, apa yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja? Nah, anggaran berbasis kinerja ini kita bisa menganalisis dari materi
dari materi di kisi-kisi memang sudah kontekstual banget, jadi kita bisa pelajari. Nah, di sini jawabannya adalah yang berbasis kinerja berarti anggaran tuh harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Jadi kalau yang A, pelajaran pegawai ini kurang tepat. Nah, yang B adalah jawaban yang tepat ya. Anggaran disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja program. Nah, ini berarti capaian sebelumnya kurang tepat, tidak ya. Jadi kurang tepat. Dikendalikan oleh pemerintah pusat juga tidak tepat. Anggaran hanya fokus pada pembangunan fisik juga tidak tepat. Jadi kinerja artinya ya yang B jawabannya. Oke, jadi secara umum itu teman-teman dari saya. Jadi nanti lebih teknis lagi kita akan diskusi dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti ada KAD yang bakal lebih teknis lagi buat yang SKB CAT-nya. Sekian buat teman-teman, saya kembalikan ke Kak Jody. Silakan Kak Jody. Baik, terima kasih atas materinya ya yang sangat luar biasa oleh Kak Satrio Ramadan. Sangat lengkap sekali ya, sahabat semua ya, sangat lengkap sekali dan detail sekali apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kak Satrio. Dan setelah ini kita akan lanjutkan ya, membahas tentang penjelasan teknis soal SKB ya, sambil bahas contoh soal yang akan dibimbing oleh Kak Lalu Ade ya. Jadi Kak Lalu Ade ini juga sama ya, merupakan ASN ya, PNS di pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di BKPSDM ya, atau BKD ya namanya ya. Tapi sekarang diperbantukan menjadi penjabat kepala desa, luar biasa Kak Lalu Ade ini. Dan langsung saja ya kita akan dengarkan paparan dari Kak Lalu Ade. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, ada masalah Kak Ade? Cek. Halo? Cek, cek. Masih belum ada suaranya Kak Ade? Oke, sambil menunggu Kak Ade ya. Tadi kita udah dengar sama-sama ya, materi dari Kak Satrio itu sangat lengkap sekali ya. Tapi ada satu yang ingin saya luruskan ya Kak Satrio ya, kepada sahabat APRA semua, di mana tadi di tahapan wawancara ya, Kak Satrio bilang, pokoknya kita itu menjawab tuh harus kena di perasaan ya. Ini kan rata-rata generasi Z ya, Gen Z, jangan sampai nanti Kak Satrio bilang kena perasaan malah dibaperin ya. Jadi jangan dibaperin ya, sahabat APRA semua ya. Jadi disampaikan saja apa-apa saja yang harus disampaikan. Jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Oke, nah, kalau Ladi sudah aman? Oke, mic-nya lagi bermasalah ya. Sebentar. Halo, kalau Ladi sudah bisa mic-nya? Oke, sambil menunggu kita kita perkenalan APRA dulu ya. Tadi mungkin masih ada yang belum join. Nah, jadi sedikit saja ya menyinggung sambil kita menunggu KAD. Jadi APRA ini sekali lagi sahabat APRA semua, kita sudah ada di 36 cabang di seluruh Indonesia ya. 36 cabang di seluruh Indonesia, dan silakan ya buat sahabat APRA semua yang mungkin bingung ya, bingung mau bimbel di mana, silakan bisa dilihat ya di PPT yang ditampilkan, itu adalah markas-markas yang sudah ada APRA College di provinsinya. Tadi kabupatennya ya, malahan ada di sini yang satu provinsi ada 2-3 markas.
Ya, jadi silakan mungkin kalau sahabat Apra bingung bimbel di mana, boleh langsung saja untuk memilih markasnya masing-masing di daerahnya masing-masing. Dan untuk kalau misalkan terkendala jarak ya, terkendala waktu, mungkin kejauhan, boleh banget juga kita ada kelas online ya untuk persiapan sekolah kedinasan ya tahun 2025. Jadi silakan nanti sahabat Apra kalau misalkan mau memperdalam SKD ya, mau lebih tahu tentang tes psikologi atau mungkin tes MAPTA ya, nanti kita akan rinci bahas di kelas online juga bisa ya. Nah, jadi kita sudah legalitasnya juga terjamin juga ya, sudah dari tahun 2019 dan kita menyediakan 3 program ya, kelas kedinasan, CPNS, TNI dan Polri. Nah, dan yang terbaru kemarin kita baru susun program untuk persiapan P3K. Jadi itu ya untuk gambaran sedikit tentang bimbel Apra College. Dan tentunya untuk sahabat Apra semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya pada Zoom malam hari ini. Tentunya apa-apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Satrio nanti dicatat ya kalau misalkan ada yang bingung, ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang butuh detail lagi ya tentang informasi yang sudah disampaikan tadi, nanti dicatat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti silakan ditanyakan saja kepada Kak Satrio. Oke, Kak Ade sudah aman? Oke, mungkin sambil menunggu ya. Silakan yang mau bertanya ya terkait dengan paparan Kak Satrio tadi, boleh ya, silakan raise hand ya. Di raise hand di aplikasi Zoom-nya, lalu on mic ya. Nyalakan mic-nya lalu berbicara. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa-apa saja sudah disampaikan Kak Satrio tadi, boleh silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang disampaikan Kak Satrio tadi, boleh ya. Silakan di raise hand. Silakan disusun dulu mungkin kata-katanya yang ingin bertanya ya. Dan mengingatkan kembali ya, mungkin di sini banyak ya sahabat Apra semua yang nggak daftar CPNS tapi ikut Zoom ya. Mungkin mau nambah ilmunya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Insya Allah nanti di seri kedua, insya Allah awal Desember, tanggal 1 Desember kita akan mulai untuk seri kedua. Nanti pembicaraan dari Praja IPDN dan teman-teman dari Polri ya. Nanti teman-teman yang mungkin berminat masuk IPDN tahun 2025 atau mungkin pengen coba Polri ya, ada info Polri tahun 2025 itu dimajukan ke bulan Januari. Tapi itu belum jelas ya, belum pasti. Tentunya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita pada seri kedua nantinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar IPDN atau daftar Polri, boleh banget nanti ikut di seri keduanya ya. Dan jangan lupa untuk share juga ya, siapa tahu ada keluarga, ada saudara yang berminat masuk yang 2 tadi itu, boleh banget di share ya. Jadi nggak masalah, silakan ajak teman sebanyak-banyaknya untuk ikut program ini. Nggak masalah. Dan ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Nah, ini pure tujuan kita untuk membantu sahabat Apra di seluruh Indonesia untuk persiapan masuk ke sekolah kedinasan atau pendidikan TNI Polri impiannya. Oke, ada yang bertanyain ya? Oh, ini ada satu pertanyaan dari Silvina Intan, Kak Satrio nih. Kak Satrio? Oke, ini ada pertanyaan nih dari Silvina Intan. Izin bertanya, bagaimana cara pengerjaan tes SKB ini? Apakah sama seperti SKD atau gimana? Silakan Kak Satrio mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Oke, baik. Tadi untuk SKB non CAT ya, jadi kita ada 2 jenis SKB, jadi ini perlu dianalisis teman-teman. Yang non CAT ini bisa praktik, jadi bisa nanti betul-betul diuji di lokasi yang ditetapkan oleh masing-masing kementeriannya. Yang untuk CAT ini semua lewat komputer sama seperti SKD kemarin. Jadi nanti teman-teman sama ya, kayak SKD kemarin, jawabnya lewat komputer dan ini nanti ditentukan lokasinya akan diumumkan di kemudian hari.
Seperti itu Kak Jody. Kak Silvi ya, Kak Silvi ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Satrio ya. Jadi intinya itu mirip-mirip lah ya, yang CAT-nya dan yang non CAT-nya itu disesuaikan oleh masing-masing dari instansi. Ya, terima kasih Kak Satrio atas jawabannya. Ini Kak Ade udah bisa? Coba di unmute. Halo, cek. Halo, Oh, oke, baik, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya, karena durasi kita akan langsung saja serahkan waktu dan tempat kepada Kak Lalu Ade. Dipersilakan. Silakan Kak Ade. baik, cek apakah terdengar jelas? Jelas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, saya izin saya scan terlebih dahulu ya. Eh, Mohon izin Kak Jody untuk akses. Baik, sebentar, Kak Ade. Baik, apakah sudah terlihat? Belum terlihat deh. Mungkin bisa diulang. Oke, udah terlihat nih. Baik. Oke. Baik, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan teman-teman semuanya. Eh, Tadi sudah diperkenalkan juga, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Lalu Adi Kusnam Putra, Purna PD PDN juga, Angkatan 29. Sekarang dinas atau tugas di pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga sebagai pejabat kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur. Nah itu dia, kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, kita harus tetap siap untuk ditempatkan dan ditugaskan di mana saja. Gitu ya. Baik, tadi Kak Satrio udah kupas banyak tentang SKB. Saya akan menambahkan sedikit terkait SKB. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah melewati SKD, apa CPNS. Setelah itu kita akan melewati tes kompetensi bidang, yaitu seleksi SKB. Yang dimana di SKB itu ada beberapa item yang juga sudah dijelaskan oleh Kak Satrio tadinya. Sudah termasuk. Nah, dan ini juga ada 60% untuk SKB dan 40% untuk SKD, yang dimana sudah jelas lebih besar dan tidak bisa kita anggap main-main di dalam tes SKB ini sendiri. Ini adalah tes tahapan terakhir sebelum kalian mendapatkan nomor induk pegawai ya, NIP. Saya sendiri, Kak Jody dan Kak Satrio sudah memiliki NIP ya, nih, nomor induk pegawai. Baik, untuk pelaksanaan sendiri sudah dijelaskan juga tadi, saya mengulang sedikit. Tahapan selanjutnya yaitu SKB ya, seleksi kompetisi bidang, yang teman-teman semua masih punya banyak waktu, masih punya banyak persiapan untuk lanjut ke tahapan SKD ini. Dan selamat bagi teman-teman yang lulus SKD karena dimulai hari ini 17 November sudah diumumkan sampai dengan 19 November tergantung instansi masing-masing ya. Baik, kita akan lihat materi SKB itu ada apa aja. Nah, Kak Satria juga tadi udah sebutkan berdasarkan surat Menpan RB, di situ ada banyak sekali, ada 460 jabatan yang ada, itu semuanya 460 jabatan ini memiliki SKB ya, semua terdapat seleksi kompetisi bidangnya dan menggunakan CAT. Jadi teman-teman nanti kita akan share juga terkait regulasi ini, terkait surat Menpan ini dan pendukung lainnya.
Nah, selanjutnya kita langsung saja akan melihat bagaimana sih soal-soal yang ada di SKB. Salah satu contoh soalnya adalah dalam pengolahan arsip di tempat kerja, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Menyimpan dokumen di tempat yang aman, B. Memisahkan dokumen berdasarkan tahun, C. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokumen, D. Membuang dokumen yang sudah tidak terpakai, E. Membuat salinan dokumen secara digital. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat atau bisa menganalisa yang mana kira-kira jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat dan benar tentunya adalah C ya. Dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokumen. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan sebagai penata layanan operasional. Gitu ya. Baik, kita lihat contoh soal selanjutnya. Saat mengatur jadwal rapat, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? Nah, kira-kira dari opsi ini rekan-rekan dapat menjawab jawaban apa? Sambil dilihat ya. Opsi A, lokasi rapat yang paling dekat dengan kantor. B, ketersediaan waktu peserta rapat. C, durasi rapat yang singkat. D, menyediakan konsentrasi yang cukup. E, memastikan kehadiran pimpinan tertinggi. Nah, tentunya di sini jawaban yang tepat adalah di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Dalam mengatur jadwal rapat. Tentunya jawaban yang paling benar adalah ketersediaan waktu peserta rapat ya. Baik, kita langsung saja soal selanjutnya. Seorang pengelola layanan operasional sedang merancang arsitektur sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Komponen manakah yang paling penting untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem tersebut? Di sini ada user interface, ada application programming interface, database management system, network infrastructure, dan security protocol. Jawabannya adalah database management system atau DBMS ya. Itu harus yang paling penting, komponen paling penting untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem tersebut. Jadi itu kalau rekan-rekan menjadi pengelola layanan operasional. Nah, contoh soal yang lain juga kita lihat bagaimana. Nah, di jabatan yang lain juga atau di formasi yang lain itu beberapa terdapat soal seperti ini. Apa yang harus dilakukan jika menerima surat penting yang ditujukan kepada individu yang sudah tidak bekerja di organisasi? Nah, jadi apa yang harus teman-teman lakukan di sana? Apakah mengabaikan surat tersebut dan menganggapnya tidak valid? Membuka surat tersebut untuk menentukan tindakan yang diperlukan? Kemudian mengembalikan surat kepada pengirim dengan pemberitahuan? D. Menuliskan surat kepada Departemen Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti. Dan E. Memusnahkan surat tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Nah, jawabannya adalah mengembalikan surat kepada pengirim dengan pemberitahuan ya. Jadi teman-teman tetap mengembalikan surat tersebut dan memberikan notifikasi ataupun note kepada bahwa keterangannya adalah yang ditujukan ataupun tujuan dari surat itu sudah tidak bekerja di situ lagi. Jadi akan memudahkan orang pengirim tersebut juga untuk mencari tujuan yang orang ataupun tujuan surat tersebut. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, setelah ini nanti perlu rekan-rekan cek ke Mempan ataupun surat Mempan RB yang ada ya. Jadi di sana sudah
lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan masing-masing. Coba kita lihat satu soal lagi saja. Oke, halo. Sudah selesai Kak Ade? Oke, sepertinya Kak Ade sedang terkendala koneksi ya. Baik, terima kasih atas materinya Kak Ade yang sangat luar biasa. Dan tadi kita juga sudah latihan beberapa soal ya terkait dengan soal-soal SKB CPNS tahun 2024 ya. Dan setelah ini kita akan coba langsung tes ya. Kita akan langsung coba saja tes melalui quizzes ya. Dan ini nanti akan ada apa namanya? Akan ada penilaiannya ya. Jadi siapa yang nilainya paling tinggi itu akan mendapatkan hadiah e-wallet ya. Adapun untuk kuis pada malam hari ini akan dipandu oleh Kak Satrio selaku manajer teknis Aprakulit. Silakan Kak Satrio bisa dipandu untuk kuisnya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah Kak Ade sampaikan ya beberapa materi, mungkin ada gambaran buat teman-teman semua, tapi memang tadi ada sedikit kendala koreksi dari Kak Ade-nya. Oke, kita untuk saat ini kita bakal coba tes nih ya, bagaimana kira-kira pemikiran teman-teman di dunia kerja nanti. Jadi ini secara umum, tidak secara spesifik performasi ya. Jadi adil buat semuanya. Dan ini akan menilai sekali lagi bagaimana teman-teman dalam menghadapi situasi pekerjaan nantinya ya. Jadi ini bisa diikutin oleh semua formasi. Oke, saya akan kirim linknya di kolom chat, link quizesnya. Bisa langsung klik dan isi nama dan klik mulai ya teman-teman. Saya juga kirim di grup belajar. Ya silakan, sudah bisa join, bisa isi nama, langsung saja klik mulai ya teman-teman. Jadi sekali lagi akan dapat hadiah burung walet digital ya, burung walet digital. Jadi oke, sudah masuk. Oke, kita lagi udah 30 orang. Oke, jadi kita mulai dalam hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Oke, ya saya share screen ya biar teman-teman bisa ngelihat juga rankingannya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak usah dilihat itu nggak apa-apa. Jadi udah ada 41 orang. Nah, santai saja, ini waktunya 10 menit ya teman-teman. Sampai dengan pukul 21 lebih 32. Di 32 udah kita akan akhiri ya. Oke, oke. Sementara ini ada Nur Fitriani dan Noya Alda ya sebagai posisi puncak. Ini soalnya simple tapi jangan sampai terkecoh ya.
Wah, Iya, seru nih ya. jadi Kejar-kejaran poin ini. Mantap, mantap. Kak Jody kira-kira e-walletnya berapa Kak Jody? Rahasia ya. E-walletnya rahasia ya. Pokoknya e-walletnya nih Tidak tidak merendahkan ter dan juga ya, tidak berlebihan ya. ya intinya tidak terbayangkan lah. Buat kaget. Silakan ya teman-teman, semangat ya untuk mengerjakan kuisis malam ini ya. Walaupun sudah malam ya, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Ini luar biasa ya, saling kejar poinnya, seru banget. Kayak lagi balapan. Oke. Sudah ada yang mau selesai nih. Oh, ada Hendra. Ini udah. Oh, ini banyak yang ungu-ungu ya. Ini ungu ini belum salah nih. Oke, Hendra dikejar. Ya, Hendra selesai. Ya, ini ada Narfitriani. Jadi teman-teman kalau bimbel di Alpra ini, kalau jam pelajaran saya kita kuis udah dapat hadiah terus ya. Jadi kalau teman-teman tiap kuis dapat hadiah, itu biaya bimbel itu udah ketutup Luar kalau di biasa Alpra. Mas Satrio ya. Luar biasa. Dan Kak Satrio ini dia Jadi di menyisihkan Alpra kita gajinya untuk punya sahabat banyak Apra ya. Luar biasa. kita punya banyak strategi belajar. Jadi teman-teman gak bakal bosan di kelas. Ada games, ada cara belajar, cara bermain. Jadi banyak yang sambil belajar sambil bermain. Dan ini tutor kita insya Allah rata-rata adalah alumni sekolah kedinasan, alumni CPNS, para dosen. Nah teman-teman yang dosen-dosen, yang calon-calon dosen, kita dapat teman-teman kita adalah dosen semua ya rata-rata. Dan mereka punya cara yang kreatif buat ngajarin teman-teman semua. Ada yang humoris, ada yang suka main, suka bercanda, ada juga yang cukup serius tapi nggak terlalu serem sih, tapi masih oke lah. Wah, ada Putri. Oke, Putri sama Azalia. Baik, Ini waktunya nilainya 5 menit lagi ya. ya beda-beda dikit nilainya ya. Ya, Azalia selesai. Oke. Oke, ini performanya ada tambahan nilai ya bila berturut-turut tuh benar. Jadi ini ada intervensi dari takdir teman-teman ya. Jadi saya ngeliat poinnya deh. Jadi yang tertinggi ini sementara ada Putri ya. Ini salah satu nih. Dan Azalia juga salah satu. Insya Allah lolos SKB ya. Ini nilainya bagus-bagus semua nih. Semoga lah semua yang ikut Zoom malam ini lulus semua jadi CPNS tahun 2024 ya Kak Satrio ya.
Oke, luar biasa ya. Banyak banget yang ikut nih. 52 orang. Oke, baik teman-teman, waktunya lagi 3 menit ya. 3-4 menit. Oke, jadi kita sekalian latihan menjawab soal cepat dan tepat ya. Jadi mau nggak mau teman-teman SKB itu lebih cepat lagi kita harus jawab dari SKD kemarin. Hamba Allah. Yang join waktunya lagi 3 menit. Cepat. Ini udah habis yang usaha. Kita lihat jumlah betulnya juga ya. Misalkan jumlah betulnya itu 13 sama 2. Walaupun nilainya lebih kecil itu bakal kita menangin yang lebih banyak bedanya ya. Habis salah 2.
ya, 3 menit lagi. Oke, baik, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 1. Oke, selesai. Ada Azalia, ada Putri, dan ada Hafiz ya. Oke, tepuk tangan ya. Ini luar biasa, cukup tinggi nilainya. Kita lihat untuk jumlah betulnya. Jadi yang pertama ini Putri ya. Putri betulnya ini 70 atau salah satu. Nah, jadi kalau Hafiz ini 60 berarti salah 3. Jadi sementara untuk jumlah betul dan jumlah poin yang tertinggi adalah Putri ya. Kita menangkan Putri. Nah, juara 2 ini ada Azalia sebagai juara 2. Oke, jadi Hafiz salah 3 ya. Jadi kita hitung yang lebih besar betulnya. Oke, ini saya screenshot dulu sebagai laporan. Dan nanti teman-teman yang menang ini bakal kita kasih tadi ya, wallet digital. Oke, saya Oke, Oke, jadi baik. teman-teman sekarang mungkin kita diskusi sebentar Kak Jody biar mungkin ada yang ditanyakan sebentar aja Ya, 5 menit betul. dari teman-teman baru kita tutup. Oke, ya, betul. Baik, terima kasih Kak Satrio atas kuisnya tadi ya. Jadi yang sudah disebutkan namanya oleh Kak Satrio tadi bisa langsung personal chat ya ke Kak Satrio untuk menagih walletnya ya. Ya, Kak Satrio nanti jangan dikasih sarang burung wallet ya, dikasih wallet yang sebagaimana mestinya. Oke, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget. Oh, tadi ada yang nanya nih. Tadi ke skip karena kita lanjut ke materinya KD. Izin tanya Kak, kalau SKD IPDN atau kedinasan itu apa mirip dengan SKD CPNS? Yang soal TWK-nya itu penalaran. Gimana Kak Satrio? Ada jawaban? Atau KD? Oke, jadi untuk SKD kedinasan dan SKD CPNS memang secara umum sangat mirip ya, sangat sama. Tapi konteks untuk soal ceritanya, ini yang kedinasan lebih kepada posisi kita sebagai pelajar atau siswa. Nah, yang sebagai CPNS ini lebih luas, dia lebih dewasa untuk soal konteks soalnya. Tapi secara umum penalaran sama, dua-duanya penalaran, semuanya harus analisis, pola-polanya sama, cuman beda konteks ceritanya saja. Seperti itu aja Kak, jadi nggak ada Oke. perbedaan yang signifikan. Oke, ada tambahan KD? Oke. Oke, mungkin bermasalah lagi mic-nya ya. Oke, sebentar. Oke, Halo ya. Baik, terdengar Kak? terdengar. Oke, saya tambahkan sedikit terkait SKD PDN sendiri ataupun kedinasan. Nah, setiap tahunnya itu Kemenpan RB mengeluarkan ambang batas nilai ataupun dan juga kisi-kisi daripada SKD tiap tahunnya. Jadi teman-teman juga nanti bisa melihat setiap tahunnya rilis daripada Kemenpan RB terkait kisi-kisi dan Oh iya, sorry. nilai ambang batas untuk SKD itu sendiri. Oke, baik, terima kasih atas tambahannya Kak Ade. Oke, sedikit saya tambahkan juga ya. Jadi untuk SKD CPNS maupun kedinasan itu mirip-mirip ya. Hampir sama ya. Cuma yang jelas menjadi pembeda itu ada di TKP-nya ya. Yang mana TKP untuk sekolah kedinasan itu pasti grade-nya 156. Kalau yang CPNS itu 166 ya. Jadi beda 10 poin. Jadi memang untuk standarnya lebih tinggi untuk CPNS ya. Lanjutnya izin coach untuk Pemda, apakah ada tambahan seperti tes psikologi atau psikotes? Pak Satrio, mungkin tadi yang memaparkan tentang psikotes. Oke, jadi ini untuk Pemda lagi sekali ada juga yang tapi rata-rata untuk Pemda tidak ada ya psikotesnya. Jadi secara umum memang instansi kementerian tertentu ataupun kementerian yang punya organisasi vertikal di daerah. Nah, ini bisa ada psikotesnya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ya.
Izin nanya Coach, kalau untuk tes psiko Kemenkumham nilai ambang batasnya berapa? Soalnya dan nilai ambang batasnya berapa? Soalnya sifat menggugurkan. Gimana nih Kak Satrio? Untuk psikologi Kemenkumham itu hanya 2 ya teman-teman, hanya memenuhi dan tidak memenuhi. Nah, jadi kalau dianggap nanti setelah dites kepribadian kita tuh kayak orang gila gitu, kalau lain kejiwaan ini bisa tidak memenuhi ya. Jadi bisa gugur karena tidak memenuhi tadi. Ada standar-standar yang harus dipenuhi kayak tadi ya. Ada beberapa konteks pertanyaan yang kalau kita jawab salah tuh fatal banget gitu. Kita dianggap mungkin gila, dianggap tidak waras, atau tidak bisa dianggap tidak mampu untuk bekerja nantinya. Jadi sifatnya itu memang menggugurkan, tapi hanya 2 pilihan ya, memenuhi, tidak memenuhi. Jadi tidak ada ambang batas tertentu. Seperti itu Kak Jody untuk Kemenkumham. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi secara umum memang yang saya ketahui juga ya, kalau psikologi itu memang rata-rata dia pakai memenuhi atau tidak memenuhi. Adapun sejauh yang saya ketahui ya, yang menggunakan poin itu ada di psikotes Polri ya. Tapi kalau misalkan untuk CPNS atau mungkin sekolah kedinasan yang psikologinya dinaungi oleh TNI, Mabes Psikologi TNI itu biasanya pakai memenuhi dan tidak memenuhi. Ya, jadi mungkin CPNS mengikuti yang itu yang sejauh yang saya ketahui. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya. Izin tanya Kak, kalau SKB CAT hanya 1 orang, apakah hanya formalitas saja? Terima kasih. Oke, mungkin Nah, ada jadi tanggapan dari Kak Satrio atau Kak Mas Ade? Ivan jangan pesimis dulu ya. Memang dunia kita nih Indonesia warga plus 62 belum sesempurna Jepang ya, yang penuh integritasnya mungkin lebih tinggi dari Jepang. Jadi jangan terlalu pesimis dulu karena nilai SKB khususnya yang CAT itu poinnya 50%. Jadi misalkan ada non CAT-nya itu 50% juga. Dan yang CAT itu tidak bisa dimanipulasi, teman-teman. Jadi jangan pesimis, kecuali yang non CAT yang secara langsung tesnya offline tidak bisa transparan, akuntabel, ya ini mungkin bisa bisa saja ada permainan di dalam sana. Tapi untuk yang SKB CAT ini saya rasa bisa transparan dan teman-teman bisa perjuangkan itu secara maksimal. Jadi jangan menganggap ini hanya formalitas karena mungkin udah ada orang yang sudah punya link pejabat duluan gitu. Jangan ya, saya, Ade, Jody, ini adalah orang-orang perintis, orang-orang yang nggak punya orang dalam, yang bukan anak orang pejabat tinggi, tidak punya pengaruh untuk intervensi kita lulus apa enggak. Tapi yang bisa intervensi dan yang bisa meluluskan itu sebenarnya ya sesungguhnya nggak ada yang bisa menjamin gitu, Ivan dan teman-teman semua. Nggak ada yang bisa menjamin, Apra College pun nggak bisa ngejamin. Bahkan orang tua kita nggak bisa ngejamin kita lulus buat CPNS itu atau PNS. Yang bisa menjamin kita lulus apa enggak itu cuman perjuangan kita sendiri dan doa kita ya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi perjuangkan maksimal, jangan pesimis, jangan terlalu negative thinking, ada orang dalam atau udah ada permainan atau udah ada sogok-sogokan di luar sana, jangan ya. Tapi maksimalkan diri, perjuangkan, Allah tidak tidur ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha melihat, dan teman-teman semua tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalaupun nggak lulus sekarang, bisa jadi Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang ini. Gitu ya mungkin Kak Jody. Mungkin saya luruskan sedikit ya, saya perjelas pertanyaan. Mungkin maksudnya di sini dia sisanya cuma sendiri gitu. Dia cuma daftar di formasi itu sendiri. Oh gitu. Apakah ada kemungkinan dia gugur atau gimana? Mungkin gitu ya maksudnya Ivan. Karena dia mungkin hanya daftar Ivan. 1 orang sendiri di formasi itu. Apakah nanti hanya formalitas gitu? Dia auto lulus atau memang ada faktor-faktor yang bisa membuat gugur walaupun mungkin cuma 1 saja kuotanya gitu. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Oh, iya. Tetap ya Ipan ya itu bakal nguji, tapi yang penting datang. Kalau Ipan nggak datang tes mungkin gugur ya. Minimal datang tes ya. Jadi minimal datang, tes baik-baik dan jangan pukul panitia lah. Jangan pukul panitia, jangan sumpah panitia. Yang penting datang sopan, salaman udah pulang dah. Ya. Jadi kalau cuman nggak ada saingan ya otomatis udah pasti banget sih tinggal pesan pin Korpi ya di KAD mungkin jualan juga pin Korpi. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak Satria. Terakhir sebelum kita tutup ya karena sudah jam 21:44.
Mungkin ada kata-kata motivasi ya, atau mungkin kata-kata pembangkit semangat, atau mungkin sepatah dua patah kata untuk sahabat APRA semua dari seluruh Indonesia yang mau mungkin mendengarkan kata-kata motivasi dari Kak Ade dan Kak Satrio ya. Mungkin kita mulai dari Kak Ade dulu, silakan. Baik, sebelum menutup kegiatan pada malam hari ini, eh, saya ada sedikit motivasi ataupun kata-kata penyemangat untuk rekan-rekan semua. Halo, Cik. Kedengaran. Baik, teman-teman semuanya, perlu diingat ya, apapun latar belakang teman-teman, apapun pekerjaan orang tua teman-teman, bagaimanapun kondisi teman-teman semua, tapi tetap ingat ya, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah sudah ikut ke andil, maka tidak ada kata mustahil. Jadi maksimalkan usaha, banyakkan doa, dan yakinkan diri bahwa kalian adalah orangnya. Tetap semangat. Oke, luar biasa Kak Ade. Terima kasih atas kata-kata motivasinya ya. Kita punya kendala, Allah punya kendali, luar biasa. Oke, next Kak Satrio nih, mungkin ada kata-kata supernya ya. Silakan Kak Satrio. Belum di-unmute. Baik teman-teman Oke. semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Zoom malam ini, dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, terus belajar, terus berlatih, dan terus berdoa. Tidak ada yang dapat menjamin kesuksesan kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Cari referensi sebanyak-banyaknya, belajar sebaik-baiknya, berdoa, ibadah maksimal, karena yakin langit pun macet dengan doa-doa kita semua ya. Ini doanya pasti sama semua nih, pengen lulus PNS. Saingan kalian semua doanya sama. Jadi tinggal teman-teman jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai nggak berbakti sama orang tua juga, dan intinya tetap berjuang, tetap semangat, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam masa hidup teman-teman. Masa depan 20-30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh SKB satu lagi. Satu langkah lagi buat menjadi PNS. Satu langkah lagi buat pakai Korpri. Semangat teman-teman semua, dan saya doakan hasil yang terbaik buat teman-teman semua. Sekian Kak Jody, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Satrio, luar biasa sekali ya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh sahabat APRA dari seluruh Indonesia yang hadir pada Zoom malam hari ini ya. Oke, terakhir ya, ini dari Hendra Septiawan ya. Request minta dibacain. Sampaikan kata-kata saya, Coach. Di depan kita punya cita-cita, di belakang kita ada orang tua yang mendukung, di atas kita punya Tuhan. Lantas mengapa kita harus menyerah? Luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi terima kasih ya. Sekali lagi sangat luar biasa sekali malam hari ini ya. Semoga apa-apa saja sudah disampaikan oleh para narasumber tadi dapat menjadi ilmu baru bagi kita, dapat memperluas pengetahuan kita, sehingga nanti kita bisa lebih siap ya untuk menghadapi SKB tahun 2024 ya. Adapun mungkin yang belum rezekinya tahun ini tapi tetap ikut Zoom ya, semoga lah tahun depan ya pada saat pembukaan CPNS tahun 2025 ilmu yang tadi sudah disampaikan bisa terpakai ya. Dan nanti kita akan bagikan juga ya untuk materi Zoom pada malam hari ini. Tadi sudah di-share oleh Kak Satrio dan Kak Ade di grup ya. Untuk recordingnya nanti bisa dinonton di YouTube APRA College ya. Kita akan segera share nanti di grup. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingatkan tadi ya, yang 3 nama teratas yang menang kuis nanti bisa langsung PC Kak Satrio ya untuk minta walletnya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live Zoom dan istirahat masing-masing. Sampai ketemu di APRA Mobile seri kedua, tanggal 1 Desember tahun 2024. Silakan bisa exit Zoom.